Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wardah Zakiyah dari kelas 1D Humas dengan NIM 12240606163. Izinkan saya untuk memaparkan poin materi tugas ujian akhir semester. Soal nomor 6. Komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weaver. Nah, itu sendiri bukan pengertian ataupun bukan hal yang disampaikan oleh Shannon dan Weaver. Nah, model Shannon dan Weaver ini tuh lebih menekankan kepada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Nah, kenapa begitu? Karena diawali oleh pemancar atau yang biasa kita sebut dengan transmitter. Nah, si transmitter ini tujuannya mengubah pesan menjadi sinyal, dan kalau sudah mengubah pesan menjadi sinyal akan disampaikan kepada penerima atau biasa disebut dengan receive. Nah, setelah melewati tahapan-tahapan seperti transmitter, lalu mengubah pesan menjadi sinyal, setelah itu disampaikan kepada receive atau penerima. Nah, itu semua tuh akan menuju ada tujuan tersendiri gitu. Akan ada destination sendiri. Nah, si destination ini tuh masuk ke dalam otak manusia. Nah, adapun suatu konsep penting dalam model Shannon dan Weaver itu adanya noise atau gangguan. Nah, si noise atau gangguan ini tuh bermacam-macam gitu, jenisnya bermacam-macam. Kayak seperti panggilan telepon saat meeting nih, misalkan kita tuh melakukan rapat, melakukan meeting, tiba-tiba tuh ada panggilan telepon. Nah, itu bisa disebut dengan noise atau gangguan. Nah, adapun seperti kita tuh lagi belajar tapi kayak ada suara kucing berantem, terus kayak ada musik keras gitu sehingga mengganggu konsentrasi kita saat belajar. Nah, Shannon dan Weaver juga dalam Mathematical Theory of Communication tahun 1949 itu merupakan salah satu pelopor teori komunikasi yang juga dianggap sebagai salah satu teori komunikasi yang tertua gitu. Model komunikasi Shannon dan Weaver juga punya beberapa komponen, contohnya ada pesan, terus ada sinyal, ada penerima, ada sumber informasi, terus ada alat atau saluran yang tadi itu transmit. Soal nomor 7, komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Everett M. Rogers. Nah, Everett M. Rogers sendiri tidak mengungkapkan hal yang seperti itu. Bahkan Everett M. Rogers mengungkapkan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melakukan pertukaran informasi terhadap satu sama lain dan berujung kepada saling pengertian. Nah, dalam pengertian definisi tadi itu bisa ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, komunikasi merupakan suatu proses, yang kedua, komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan yang ketiga, komunikasi melakukan pertukaran informasi satu sama lain, dan yang keempat, komunikasi berujung kepada saling pengertian. Yang pertama, komunikasi adalah proses. Nah, kenapa sih bisa dibilang komunikasi itu merupakan suatu proses? Yang pertama, komunikasi sendiri butuh butuh waktu gitu, punya alur tersendiri gitu, yang dimana alur itu tuh bisa cepat atau bisa lambat gitu, tergantung kondisi yang mempengaruhi dari komunikasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, kenapa sih harus dilakukan oleh dua orang atau lebih? Karena pada dasarnya komunikasi sendiri tuh tidak bisa dilakukan oleh sendirian. Kita tidak bisa sendiri dalam berkomunikasi, pasti butuh yang namanya komunikan dan butuh yang namanya komunikator. Nah, hal ini tuh sudah jadi ciri khas dalam komunikasi, karena memang komunikasi sendiri tidak luput dari yang namanya komunikan dan komunikator gitu.
Dan yang ketiga itu ada komunikasi adalah pertukaran informasi satu sama lain. Nah, kenapa bisa dibilang pertukaran informasi satu sama lain? Nah, jadi si komunikat dari komunikator ini tuh pasti apa ya? Ada interaksi gitu. Lalu otomatis ada informasi yang bertukaran, ada yang bertambah gitu. Jadi kayak menambah informasi, menambah wawasan baru gitu. Terus yang keempat ada komunikasi berujung pada saling pengertian. Nah, dari tujuan komunikasi ini tuh ada yang namanya komunikasi berujung kepada saling pengertian. Kenapa sih gitu, kayak kok bisa harus ada saling pengertian, saling memahami gitu antara komunikator dan komunikan ini tuh biar ada mereka tuh memahami kesamaan dalam topik yang dibahas gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita gak nyambung atau kayak ada kesalahpahaman tuh bakal fatal, bakal berujung yang namanya miscommunication atau yang disebut miskomunikasi gitu. Kayak kita bilangnya apa, terus nanti si yang menerima pesan tuh nyangkanya apa gitu. Jadi kayak ada miskomunikasi lah gitu. 15. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan. Nah, itu semua benar. Jadi, yang pertama itu ada pembentukan konsep diri. Nah, kalau pembentukan konsep diri itu lebih kayak yang siapa sih gitu diri kita, pandangan kepada diri kita sendiri itu apa gitu. Nah, aspek-aspek konsep diri itu ada juga gitu, kayak jenis kelamin, terus agama, suku, bangsa, kayak gitu-gitu. Nah, dalam hal ini tuh ditanamkan ke diri kita, lalu orang lain tuh akan mempertanyakan gitu, kayak nanya, ih kamu asal mana, terus kamu dari suku mana nih gitu. Nah, kayak gitu contoh dari konsep diri. Terus melalui aktualisasi diri tuh bentuk komunikasi yang kita lakukan tuh bakalan direspon baik gak sama orang lain gitu, bakalan bersifat positif juga atau enggak gitu. Terus ada juga untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Nah, yang kita tahu gitu ya, pasti sejak kita lahir kita tuh pasti bakalan butuh seseorang, bakalan ada bentuk komunikasi walaupun kita sendiri masih bayi gitu. Kayak kita tuh kita tuh bayi lapar gitu, butuh susu, butuh ASI. Nah, kita tuh pasti ini juga gak sih, kayak melalui bentuk komunikasi juga kita tuh lebih mengenal emosi kita gitu. Kita tuh lebih belajar apa sih makna cinta, makna kasih sayang gitu sama orang lain itu apa. Terus kita tuh tahu apa itu simpati, kita tahu apa itu empati, kita tahu rasa hormat, kita tahu rasa bangga, bahkan kita tuh tahu gitu apa itu iri gitu, apa itu kayak benci gitu. Kita tuh tahu gitu, dalam bentuk komunikasi itu pasti kita tahu. Nah, terus kayak komunikasi juga tuh mengajarkan kita untuk mempunyai pemenuhan diri gitu. Gimana dengan cara komunikasi itu kita tuh merasa diri kita tuh nyaman, merasa kita tuh terhibur, kita tuh bahagia gitu. Contohnya gini, misal ya, aku dan temenku mengobrol dan kita tuh punya kesamaan topik yang menarik gitu. Jadi mau segimanapun diomongin berjam-jam atau selama apapun diomongin, tapi topiknya menarik dan ramai untuk dibahas, kita tuh pasti bakal ada rasa senang tersendiri, ada rasa bahagia tersendiri gitu. Oh iya ya, ternyata kita sepemahaman nih topiknya, sefrekuensi juga. Nah, itu contoh dari untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan, dan memperoleh kebahagiaan. Nah, itu fungsi dari komunikasi gitu. Soal nomor 20,
stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Nah, jawabannya iya. Kenapa sih bisa dikatain kayak gitu? Karena seperti yang kita tahu gitu ya, bahasa itu kan sebagai alat komunikasi, dan bahasa juga pastinya ada perkembangan tersendiri gitu, punya proses perkembangan. Dan stand up comedy ini tuh salah satu bentuk kreativitas dan pengembangan dari si alat komunikasi ini. Nah, jadi apa ya? Punya perluasan fungsi gitu. Nah, stand up comedy itu kan bentuk dari seni komedi atau lawakan yang disampaikan secara monolog ke penonton. Dan si stand up comedy itu biasa dilakukan di kafe atau kayak di universitas, di teater-teater, dan di mana fungsi dari stand up comedy ini tuh apa ya? Menyampaikan pesan gitu, tapi dalam berbentuk jenaka, bentuk lucu gitu. Jadi si penonton juga tuh merasa terhibur, merasa senang gitu, merasa bahagia atas si adanya si stand up comedy ini tuh. Nah, tapi gak jarang dari komedian-komedian gitu atau pelaku si stand up comedy ini tuh merasa apa ya? Merasa tertekan si mental batinnya gitu, kayak gimana ya gitu. Dan dipakai mikir juga mereka tuh kayak aduh gimana ya gitu cara nyampain pesan kepada si audiens tuh biar lucu gak ya gitu, kayak lucu gak pesannya gitu. Terus si feel-nya nyampe gak gitu, penyampaiannya tuh nyampe gak ke penonton tuh gitu. Stand up comedy itu pasti kan selalu berkaitan lah gitu dengan yang namanya humor. Nah, menurut Wijana sendiri tuh humor tuh kayak apa ya? Rangsangan yang menyebabkan seseorang tuh merasakan rasa senang, merasakan bahagia gitu. Dan sedangkan menonton materi stand up comedy sendiri tuh bisa juga menambah pengetahuan kita gitu, menambah wawasan juga gitu. Karena apa? Si stand up comedy ini tuh dibawa itu secara ringan, secara rileks, secara menyenangkan lah gitu. Yang dimana kita itu sebagai manusia otaknya akan lebih menyerap suatu pesan, suatu pengetahuan atau wawasan ke dalam otak gitu. Jadi lebih mudah dipahami gitu, lebih mudah diingat, lebih mudah dicerna juga. Nomor 41. Kemampuan manusia berbahasa yang membedakannya dengan hewan yang merupakan akibat perkembangan otak manusia. Bisa dikatakan seperti itu tuh karena apa? Yang pertama, seperti kita ketahui ya, kalau manusia itu dan hewan pasti berbeda gitu. Nah, kalau manusia itu bahasanya lebih bersikap produktif, sifatnya tuh produktif, berkreasi gitu. Jadi cara manusia menyampaikan informasi itu ya dengan cara manusia itu sendiri gitu, dengan berinteraksi dengan orang. Nah, terus kalau yang kedua itu bahasa manusia terlepas dari konteks atau situasi. Dan yang ketiga yang membedakan manusia dengan hewan, kalau manusia itu ya lebih kayak yang berinteraksi, lebih lugas menyampaikan apa yang mereka rasakan gitu ya, berkomunikasi layak pada umumnya. Nah, kalau hewan sendiri tuh lebih ke menggunakan bahasa isyarat gitu. Contohnya diambil dari kehidupan sehari-hari nih, misalkan kucing. Nah, kucing tuh kalau lapar tuh pasti kayak ngeong-ngeong gitu, kayak nyaw gitu. Nah, kalau kucing juga merasa dirinya terancam gitu, merasa dirinya wah ini ada suatu apa ya, yang merasa dirinya tuh ya terancam gitu, kayak terintimidasi gitu, kayak pasti si buntutnya tuh kayak langsung langsung kayak berdiri, terus kayak langsung si rambut dan bulu-bulunya tuh langsung kayak mekar gitu, kayak oh dia tuh merasa terancam gitu. Nah, itu tuh salah satu bentuk dari bahasa isyarat dari kucing. Nah, terus apa sih yang terjadi kalau misalkan manusia itu nggak punya kemampuan berbahasa? Nah, yang terjadi adalah ya nggak akan ada itu yang namanya ilmu pengetahuan, nggak akan ada yang namanya teknologi. Karena apa? Ya manusia sendiri tuh
nggak bisa berpikir rumit, nggak bisa berpikir abstrak kalau misalkan nggak ada bahasa gitu. Jadi kayak memang fungsi dari bahasa sendiri tuh apa ya, manusia sendiri gitu, kalau kayak fungsi dari bahasanya sendiri kayak biar apa ya, punya kemampuan lah gitu untuk mengembangkan sesuatu, punya kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan seperti itu. Terus kenapa sih gitu ya, kayak manusia tuh bisa berbahasa sedangkan binatang atau hewan tuh nggak bisa gitu. Nah, manusia sendiri mempunyai otak yang berbeda dengan makhluk hidup lain gitu. Nah, dalam hal ini tuh sebenarnya anatomi otak manusia ini sama hewan tuh ya berbeda dikit gitu, kurang lebih sama lah ya. Nah, cuman manusia sendiri tuh punya cerebrum cortex yang dimana ukurannya itu lebih besar dibandingkan dari hewan gitu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.